Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian di rumah. Malam hari ini kita melaksanakan kebaktian rumah tangga Rabu 6 Mei 2020. Sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu sehingga kami boleh melaksanakan kebaktian rumah tangga pada saat ini. Dan sekarang tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Roh Kuduslah yang kami andalkan untuk menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan saat ini diambil dari 1 Petrus 2 ayat 18-25 dengan tema dipanggil untuk meneladani Kristus. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, merantau adalah sebuah tindakan yang biasa kita lakukan sebagai manusia. Bahkan mungkin di antara kita yang hadir pada malam hari ini, sebagian besar adalah perantau di daerah ini. Ada sebuah ungkapan yang berbunyi demikian. Dunia adalah sebuah buku, dan mereka yang terus berdiam di rumahnya hanya hafal satu halaman saja. Artinya saudara-saudara penting untuk merantau. Dan prinsip orang yang merantau biasanya seperti ini. Jangan menyerah, pantang pulang sebelum meraih kesuksesan. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, merantau adalah momen perjalanan, juga kesempatan untuk meraih sukses di kota lain atau di negeri orang. Dan keputusan inilah yang bisa mengubah kehidupan kita selanjutnya. Namun juga kita menyadari kadang-kadang kita takut untuk memutuskan merantau. Pertanyaannya saudara-saudara, adakah yang harus ditakuti dari sebuah perubahan? Adakah yang perlu dirisaukan ketika kita meninggalkan zona nyaman demi menjemput kesuksesan? Mari kita belajar dari surat 1 Petrus yang kita baca saat ini. Surat 1 Petrus ini saudara-saudara ditujukan kepada orang Kristen yang tersebar di wilayah Asia kecil bagian utara, yaitu wilayah daerah Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, dan Bitinia. Mereka disebut sebagai orang-orang perantauan dalam ayat yang pertama. Dan maksud surat ini adalah saudara-saudara yang Tuhan kasih untuk menguatkan iman para pembacanya di tengah-tengah tekanan, penganiayaan karena iman mereka kepada Kristus. Orang-orang yang dikirim surat oleh Petrus ini disebut sebagai para pendatang, sebagai orang asing di perantauan. Kemungkinan di antara mereka banyak yang memiliki status sebagai hamba. Petrus mengingatkan pembacanya, saudara-saudara, ada kabar baik bahwa Yesus juga sebenarnya merantau dalam dunia ini. Dan Yesus memberikan jaminan serta sumber pengharapan bagi mereka. Petrus ingin mengingatkan kepada mereka, Yesus yang merantau dalam tanda petik di dunia ini, saudara-saudara, harus mati kemudian hidup kembali, dan itu merupakan jaminan yang luar biasa. Dia rela mati, menderita sebagai orang yang merantau dalam dunia demi menjalankan misi Kristus atau misi Allah, yaitu menyelamatkan manusia. Petrus hendak meyakinkan mereka, saudara-saudara, bahwa mereka pun memang akan mengalami penderitaan karena beriman kepada Kristus. Dan Kristus akan memberikan ganjaran yang setimpal buat mereka. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, sebagai orang Kristen di negeri asing, bahkan menyandang status sebagai hamba, tentu bukan perkara yang mudah buat mereka saat itu. Kemungkinan mereka diperhadapkan dengan majikan yang bengis, yang kejam, bahkan tidak punya perasaan. Dalam suratnya, saudara-saudara, Petrus memerintahkan mereka yang berstatus sebagai hamba agar menunjukkan sikap tunduk. Artinya saudara-saudara, mereka harus hormat sehormat-hormatnya kepada tuannya, walaupun tuannya itu mungkin dianggap kejam. Sikap hamba yang demikian disebut sebagai charis dalam bahasa Yunani. Charis memiliki dua arti, yaitu kasih karunia dan kemurahan hati. Kata charis juga berarti sikap baik yang diberikan kepada pihak lain yang tidak baik. Secara iman, saudara-saudara, peristiwa penyaliban Kristus adalah bentuk tunduk
atau sebuah ketaatan Kristus kepada Allah untuk memperdamaikan manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus. Petrus hendak mengatakan dalam perikop ini, berbahagialah kalian yang sedang berjuang di perantauan. Kalian adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Bagi kita saudara-saudara, merantau adalah sebuah proses pembenahan diri. Jika niat telah timbul, maka pantang rasanya untuk mundur selangkah pun. Karena mundur berarti tanda kegagalan. Ibarat sebuah anak panah yang dihunus kemudian menghujam sasaran. Ia tak akan pernah kembali. Ia terus menembus batas dan mencapai tujuan yang digariskan. Bila layar sudah berkembang, pantang untuk pulang. Saudara-saudara, tantangan bagi kita sebagai perantau begitu besar, sama seperti tantangan yang dialami oleh Kristus dalam dunia ini. Begitu besar. Tetapi kita diajak untuk bisa melaluinya dengan tetap teguh hati, tengadahkan dada, dan jangan pernah menyerah. Maka perantauan rohani kita dalam dunia ini harus memiliki prinsip seperti Yesus. Yang pertama, saudara-saudara, pantang pulang sebelum menang. Yesus dengan setia menyelesaikan misi Allah. Artinya saudara-saudara, meninggalkan kampung halaman bagi kita adalah hal yang berat. Bagaimana kita tidak merasa berat karena kita akan diperhadapkan dengan situasi yang baru, kehidupan baru, masyarakat yang baru. Ini semua menjadi tantangan tersendiri bagi kita di perantauan. Yang kedua, saudara-saudara yang Tuhan kasih, peganglah integritas. Yesus selalu belajar. Yesus selalu belajar untuk terus mengembangkan pelayanannya dengan setia. Yesus selalu mengajarkan juga kepada kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Salah satu prinsip yang harus dipegang teguh oleh orang yang merantau. Hiduplah dalam kebenaran, jauhilah kejahatan. Yang ketiga, saudara-saudara, hidup harus menjadi berkat. Yesus menjadi penyembuh, Yesus menjadi penolong, pelindung, pembela, dan bahkan penyelamat. Artinya ketika kita merantau, kita harus menjadikan diri kita sebagai orang yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Entah itu kecil atau besar, yang penting kita berdedikasi di sana, punya peran di sana. Yang keempat, saudara-saudara, ibadah dan doa sama dengan fondasi hidup. Yesus tetap dengan setia selalu berdoa dalam pelayanannya di perantauan. Ada saatnya ia menarik diri dari banyak orang, lalu menyendiri untuk berdoa. Kalau di antara kita ada yang menganggap kekuatan doa itu tidak ada apa-apanya, maka patutlah kita mengubah pemikiran demikian. Doa adalah nafas hidup orang beriman dan alat untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Berbagai pergumulan, keluh kesah dan cobaan kita seperti yang saat ini kita alami, jangan kita mencobanya untuk menyelesaikan sendiri tanpa bantuan Tuhan. Kita jangan mengabaikan kekuatan doa, sebab Yesus pun berdoa. Tuhan memberkati kita. Amin.